Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Baik, akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 itu adalah suatu nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut, ya. Sebagai contoh, 1 adalah akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Kenapa? Sebab kalau x-nya sama dengan 1, atau kita ganti x ini dengan 1, nanti jadinya 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 3. Ini sama dengan 1 tambah 2 kurang 3. Ini sama dengan 0, ya. Jadi dia benar sama dengan 0. Artinya nilai x sama dengan 1 ini itu dia memenuhi persamaan kuadrat ini. Kalau kita ganti x dengan 1, maka nanti nilainya sama dengan 0, ya. Nah, itu adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menentukan akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat? Ada 3 cara menentukan akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas cara menentukan akar-akar sebuah persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran. Sedangkan untuk cara yang kedua dan yang ketiga nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya, ya. Baik, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran ini, maka yang harus difahami terlebih dahulu adalah bagaimana cara memfaktorkan suatu bentuk kuadrat, ya. Jadi cara memfaktorkan bentuk kuadrat ini kita sudah pelajari di kelas sebelumnya, ya. Yaitu kalau misalnya kita punya sebuah bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c, ini kalau kita faktorkan, kita bisa menggunakan rumus ax tambah p kali ax tambah q per a, ya. Ini. Jadi a-nya itu dapat dari sini, ya. Nah, rumus ini bisa kita gunakan untuk memfaktorkan bentuk kuadrat apa saja, ya. Baik itu yang a-nya sama dengan 1 atau a-nya yang tidak sama dengan 1, ya. Jadi tadi a-nya itu dapat dari koefisien dari x kuadrat, ya. Sekarang bagaimana dengan nilai p dan q, ya? Untuk menentukan nilai p dan q ini, itu sama saja kita menentukan dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan atau ditambahkan itu sama dengan b, ya. Jadi p tambah q itu harus sama dengan b. B-nya terdapat dari sini. Kemudian kalau dikalikan atau P kali Q itu sama dengan A kali C, ya. Sama dengan A yang ini dikali dengan C, ya. Jadi ini rumus untuk menentukan atau memfaktorkan suatu bentuk kuadrat. Contohnya, faktorkanlah bentuk kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3, ya. Untuk memfaktorkan bentuk ini dengan rumus yang tadi, maka pertama kita tentukan dulu berapa A, berapa B, dan berapa C. Ternyata di sini, ya, itu A-nya adalah 2, B-nya 5, dan C-nya negatif 3, ya. Kemudian kalau kita sudah menentukan nilai A, B, C-nya, langkah selanjutnya kita menentukan berapa nilai P dan berapa nilai Q, ya. Dengan catatan tadi bahwa P tambah Q itu harus sama dengan B. Karena B-nya sama dengan 5, berarti P tambah Q harus sama dengan 5. Kemudian P kali Q itu sama dengan AC, ya. Berarti P kali Q sama dengan A-nya 2, C-nya negatif 3. Ya, berarti 2 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 6, ya. Sehingga di sini ini sama saja, artinya kita mencari dua buah bilangan. Kalau ditambahkan atau jumlahkan sama dengan 5 dan dikalikan sama dengan negatif 6, ya. Ya, bilangan berapa saja itu? Ya, ternyata itu adalah 6 dan negatif 1. Kenapa? Sebab kalau 6 kali negatif 1 sama dengan negatif 6, kemudian 6 tambah negatif 1 itu sama dengan positif 5. Jadi di sini kita dapatkan P-nya 6 dan Q-nya negatif 1. Sehingga
bentuk 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 ini difaktorkan dengan menggunakan rumus tadi, berarti ini ax tambah p. Ya, a nya tadi 2, 2x tambah p, p nya berarti 2x tambah 6 kali ax tambah q 2x, a nya 2, 2x tambah q nya negatif 1, berarti 2x tambah negatif 1 atau sama saja 2x kurang 1, kemudian di per dengan a per 2. Nah, bentuk 2x tambah 6 ini bisa difaktorkan lagi menjadi, ini bisa dikasih keluar 2 ya, 2, sehingga dalam kurung tinggal x tambah 6 kali 2x kurang 1 per 2. Ini sama ya, sebab 2 kali x ini sama dengan 2, kemudian 2 kali 3 itu sama dengan 6 ya. Ya, nanti 2 dengan 2 ini habis ya, sehingga tinggal x tambah 3 kali 2x kurang 1 ya. Nah, ini artinya bentuk kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 itu kalau difaktorkan itu sama dengan x tambah 3 kali 2x kurang 1 ya. Ya, dengan teknik pemfaktoran seperti ini diharapkan Anda semua bisa menentukan akar-akar susunan kuadrat ya dengan menggunakan cara pemfaktorannya. Ya, sekarang kita masuk di menentukan akar-akar susunan kuadratnya. Ya, contoh yang berikutnya di sini dengan cara pemfaktoran tentukanlah akar-akar susunan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 ya. Jadi sebelum kita menentukan akar-akarnya kita harus faktorkan dulu ya, faktorkan bentuk x kuadrat kurang 5x tambah 6 ya. Nah, oleh karena itu pertama tentukan dulu berapa a, berapa b, dan berapa c ya. Di sini a nya adalah 1, ini kan 1x kuadrat tapi satunya tidak ditulis sehingga a nya sama dengan 1, kemudian b nya negatif 5 dan c nya positif 6 yang ini ya. Kemudian langkah selanjutnya tentukan berapa nilai p dan q ya, dengan catatan bahwa p tambah q itu sama dengan b ya. B nya sih negatif 5 berarti sama dengan negatif 5. Kemudian P kali Q nya sama dengan AC, A nya 1, C nya 6 berarti sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6 ya. Dan ini artinya untuk menentukan nilai P dan Q itu kita harus menentukan dua buah bilangan, mencari dua buah bilangan. Kalau ditambahkan sama dengan negatif 5, dikalikan sama dengan 6 ya. Jadi pertama kita identifikasi dulu bilangan-bilangan berapa saja kalau dikalikan sama dengan 6 ya. Ya, itu ternyata negatif 6 dan negatif 1 ya, ada lagi 6 dan 1 ya, sebab nanti 6 kali 1 sama dengan 6, negatif 6 kali negatif 1 sama dengan positif 6. Kemudian 2 dan 3 ya, 2 kali 3 sama dengan positif 6. Kemudian terakhir negatif 2 dan negatif 3 ya, ini kalikan dapat positif 6 ya. Nah, di antara pasangan-pasangan bilangan ini ya, mana yang jumlahnya ya sama dengan negatif 5, mana kalau ditambahkan sama dengan negatif 5. Untuk yang pertama ini, kalau kita tambahkan berarti negatif 6 tambah negatif 1 sama dengan negatif 7. 6 tambah 1 sama dengan 7. 2 tambah 3 sama dengan 5. Negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5 ya. Jadi kita lihat di sini jumlahnya harus negatif 5. Negatif 5 itu yang ini. Oh, berarti nilai P dan Q itu adalah negatif 2 dan negatif 3. Kenapa? Sebab kalau kita kalikan dapat positif 6, kalau kita jumlahkan dapat negatif 5 ya. Kita dapatkan sini P negatif 2, Q nya negatif 3 ya. Sehingga bentuk x kuadrat kurang 5x tambah 6 ini kalau difaktorkan tadi rumus sama dengan ax tambah p, a nya 1, p nya negatif 2 berarti 1 kali x tambah negatif 2, kemudian kali AX 1 kali X tambah Q tambah negatif 3 per A nya 1 ya. Nanti 1 kali X sama dengan X tambah negatif 2 sama saja kurang 2 berarti X dapat X kurang 2 kali ini X kurang 3 per 1 ya. Jika per 1 dibagi 1 maka hasilnya tetap ya. Sehingga bentuk kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 ini kalau difaktorkan sama dengan X kurang 2 kali X kurang 3 ya. Sekarang bagaimana menentukan akarnya ya. Tadi kita punya persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. X kuadrat kurang 5X tambah 6 ini kalau difaktorkan ini hasilnya tadi sama dengan X kurang 2 kali X kurang 3, ini sama dengan 0. X kurang 2 kali X kurang 3 sama dengan 0, ini artinya X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0.
Kalau X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan positif 2. Yang negatifnya pindah ke sebelah sini jadi positif. Juga sama, negatif 3 pindah sebelah kanan jadi positif 3. Makanya dapat X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 itu adalah 2 dan 3. Kemudian contoh yang berikutnya, faktorkanlah dengan cara memfaktorkan, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 5X tambah 3 sama dengan 0 ya. Jadi pertama kita faktorkan dulu. Ya, untuk memfaktorkannya kita tentukan berapa A, B dan C. Ini ternyata A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3. Ya. Kemudian untuk menentukan nilai P dan Q, pertama syaratnya P tambah Q itu sama dengan B ya. Karena B-nya 5, berarti ini P tambah Q itu sama dengan 5. Kemudian P kali Q itu sama dengan AC. Ya, A-nya 2, C-nya 6, itu 2 kali C-nya 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga nilai P kali Q-nya sama dengan 6 ya. Jadi ini sama saja kita mencari dua buah bilangan. Kalau dikalikan sama dengan 6 dan dijumlahkan sama dengan positif 5. Bilangan-bilangan berapa saja itu? Yang pertama kita identifikasi dulu bilangan-bilangan mana yang kalau dikalikan sama dengan positif 6 ya. Nah, itu antara lain negatif 6 kali negatif 1 ini sama dengan positif 6. Kemudian negatif positif 6 kali positif 1 itu sama dengan positif 6. Kemudian 2 dan 3 kalau dikalikan dapat 6. Yang terakhir negatif 2 dan negatif 3 itu kalau dikalikan sama dengan positif 6 ya. Nah, di antara pasangan bilangan ini mana yang benar? Mana yang jumlahnya sama dengan 5? Kita lihat ya, kalau negatif 6 tambah negatif 1 itu negatif 7. 6 tambah 1 sama dengan positif 7. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5 ya. Ternyata di antara pasangan bilangan-bilangan ini yang jumlahnya sama dengan 5 itu adalah 2 dan 3. Makanya di sini P dan Q yang benar itu adalah 2 dan 3 ya. Berarti P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 3 ya. Sehingga bentuk kuadrat 2X kuadrat tambah 5X tambah 3. Ini kalau difaktorkan pakai rumus ini sama dengan AX tambah P. A-nya 2 berarti 2X tambah P-nya 2 berarti 2X tambah 2 kali AX tambah Q. A-nya 2, 2X tambah Q-nya 3 berarti 2X tambah 3 per A. A-nya sama dengan 2 ya. Nah, di antara dua faktor ini yang bisa difaktorkan itu adalah ini ya, 2X tambah 2. Kalau kita faktorkan berarti 2-nya bisa dikasih keluar. Sehingga dalam kurung tinggal X tambah 1. Kenapa? Sebab ini 2 kali X sama dengan 2X, kemudian 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Jadi tetap hasilnya. Kemudian dikali dengan 2X tambah 3 per 2 yang ini ya. Nanti 2-nya habis, sehingga ini sama dengan X tambah 1 kali 2X tambah 3 ya. Sehingga bentuk kuadrat 2X kuadrat tambah 5X tambah 3 ini kalau difaktorkan itu adalah X tambah 1 kali 2X tambah 3 ya. Nah, sekarang untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya, kita bisa perhatikan di sini 2X kuadrat tambah 5X tambah 3 sama dengan 0. Ini tadi kalau kita faktorkan 2X kuadrat tambah 5X tambah 3 kan sama dengan X tambah 1 kali 2X tambah 3 itu sama dengan 0 ya. X tambah 1 kali 2X tambah 3 sama dengan 0 ini artinya X tambah 1 sama dengan 0 atau 2X tambah 3 sama dengan 0 ya. Sekarang kalau X tambah 1 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan negatif 1. Kemudian ini kalau 2X tambah 3 sama dengan 0 berarti 2X sendiri ini nanti 3-nya pindah ke sebelah kanan berarti positif jadi negatif, sehingga dapat 2X sama dengan negatif 3 ya. Kalau 2X sama dengan negatif 3 berarti X-nya itu sama dengan negatif 3 per 2 ya. Jadi kita dapat X-nya itu adalah negatif 1 dan negatif 3 per 2. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 5X tambah 3 sama dengan 0 itu adalah negatif 1 dan negatif 3 per 2 ya. Kemudian contoh yang terakhir, dengan cara pemfaktoran tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 16 sama dengan 0 ya. Jadi pertama kita faktorkan dulu bentuk X kuadrat kurang 16 ini ya. Di sini kalau kita faktorkan nanti tentukan dulu berapa ABC-nya ya. Di sini ternyata A-nya 1. Terus dari sini, kemudian B-nya 0. Kenapa 0? Karena tidak ada suku yang mengandung X di sini, berarti B-nya sama dengan 0.
Kemudian C atau konstantanya sama dengan negatif 16 ya. Jadi kita dapat A nya 1, B 0, dan C negatif 16. Sekarang berapa P dan Q? Ya, berarti cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan atau P tambah Q itu sama dengan B. Ini B nya sama dengan 0, berarti P tambah Q itu harus sama dengan 0. Kemudian P kali Q sama dengan AC. A nya 1, C nya negatif 16. Berarti 1 kali negatif 16 sama dengan negatif 16 ya. Berarti di sini kita mencari dua bilangan kalau dijumlahkan sama dengan 0 dan dikalikan sama dengan negatif 16. Ya. Pasangan bilangannya mana saja itu? Ya, pertama di sini kita cari pasangan bilangan yang dikalikan dapat negatif 16 ya. Itu antara lain negatif 16 dengan 1. Kenapa? Karena negatif 16 kali 1 sama negatif 16. Kemudian 16 dengan negatif 1. Ini kalau dikalikan dapat negatif 16. Kemudian 2 dan negatif 8 ya. Ini kalau dikalikan dapat negatif 16. Kemudian negatif 2 dan 8. Ini dikalikan juga dapat negatif 16. Yang terakhir 4 dan negatif 4. Ini kalau dikalikan juga dapat negatif 16. Nah, di antara pasangan bilangan ini mana yang benar atau mana yang kalau dijumlahkan sama dengan 0? Ini kalau kita jumlahkan itu dapat negatif 15. Ini kalau dijumlahkan dapat positif 15. Ini dijumlahkan dapat negatif 6. Ini dijumlahkan dapat positif 6. Nah, yang terakhir ini kalau dijumlahkan itu dapat 0 ya. Ya, karena di sini jumlahnya sama dengan 0. Ya, berarti nilai P dan Q yang benar itu adalah ya 4 dan negatif 4. Kenapa? Karena kalau 4 kali negatif 4 sama dengan negatif 16, kemudian 4 tambah negatif 4 sama dengan 0. Jadi kita dapat P 4 dan Q-nya negatif 4. Sehingga bentuk kuadrat X kuadrat kurang 16 ini kalau difaktorkan ini sama dengan AX tambah P. A nya 1 tadi, A nya 1 ini jadi 1 kali X tambah 4, kemudian kali AX tambah Q, 1 kali X tambah Q, Q nya negatif 4 per A nya dengan 1 ya. Nanti 1 kali X sama dengan X, jadi X tambah 4, kemudian X kurang 4, kemudian per 1 ini dibagi 1 hasilnya tetap ya. Sehingga bentuk kuadrat X kuadrat kurang 16 ini kalau difaktorkan itu sama dengan X tambah 4 kali X kurang 4. Nah, sekarang bagaimana dengan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 16 X kuadrat kurang 16 sama dengan 0? Ya, yang pertama ya, ini tadi kita sudah dapatkan hasil pemfaktorannya yaitu sama dengan X tambah 4 kali X kurang 4 ini sama dengan 0. X tambah 4 kali X kurang 4 sama dengan 0, ini artinya X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sendiri itu sama dengan negatif 4 ya. Ini positif pindah jadi sana ya, pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Kemudian ini X kurang 4, negatif 4 ya, pindah di sana jadi positif, maka dapat X kurang X sama dengan 4 ya. Ya, sehingga kita dapatkan di sini akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 16 sama dengan 0 itu adalah negatif 4 dan 4. Ya, baik, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.